Bencana banjir dan longsor yang menimpa 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya, hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Coba jalan berat tuh ya, mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh sangat bahaya matan tuh jatuh. Ya, buat Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Iya. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Payah sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sangat tinggi, maka dia lepas. Motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MRC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selengkapnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden mengungkapkan para pengungsi masih mengalami syok akibat bencana yang melanda. Kalau yang marah.
Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah bantuan disalurkan melalui udara untuk menjangkau daerah terisolir di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa wilayah yang masih terisolir hanya bisa dijangkau melalui udara. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Jonius Taripar Huta Barat bersama TNI mendistribusikan bantuan lewat udara. Sejumlah bantuan disalurkan menggunakan helikopter milik TNI kepada masyarakat, baik yang berada di wilayah terisolasi maupun pengungsi. Selain distribusi bantuan, pembukaan akses jalan menjadi prioritas utama. Sejumlah ruas yang terputus dan tertimbun material longsor hingga kini terus ditangani. Tercatat 12 desa di 2 kecamatan Tapanuli Utara masih terisolir. 2 kecamatan tersebut hingga kini belum memiliki akses jalan listrik maupun komunikasi. Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf disampaikan saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Sekarang sudah bisa. Kepala BNPB Letjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto menegaskan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya ia sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Ia pun terkejut dan meminta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yanamora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya.